Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Banyuwangi Selatan, tepatnya di Kecamatan Sukoharjo, Purwoharjo, mohon maaf, Desa Sidorjo. Sohibul Bait sekeluarga jamaah yang rawuh di majelis ataupun di rumah, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah yang tak ternilai, yaitu dengan bentuk kita dihadirkan, dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka ta'aruf, silaturahim sekaligus ta'lim muta'alim, yang khusus pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah dinut tauhid atau ilmu ketuhanan. Yang malam hari ini juga kita akan membahas bahwasanya jalan menuju dan bertemu Allah iku tawakal. Jalan untuk menuju dan bertemu terhadap Tuhan itu sangat dekat. Berhubung kita tidak merasa kalau Allah dekat, itulah menjadikan jalan itu panjang dan Allah itu jauh. Wow. Bahkan sering kita mengatakan, apa kata yang di sana? Nah gitu nggih. Telunjuk kita itu nelunjuk ke atas. Lawang Allah itu selalu bersama kita. Mengapa kita kok doding telunjuk kita ke atas? Itu memang karena kita tidak merasa kalau Allah itu dekat. Mengapa kita tidak merasa kalau Allah itu dekat? Karena kita menolak pengajaran tauhid la ilaha illa anta. Mengapa kita menolak ajaran la ilaha illa anta yang di dalamnya itu
mengajarkan supaya rohaniah hati kita itu merasa bahwasanya Allah itu dekat. Mengapa? Karena kita itu telah mengikuti bisikan nafsu kita. Mengapa kita kok yang mengikuti bisikan nafsu dalam diri kita? Allati yuwaswisu fi sudurin rinnas. Karena sifat basariyah di dalam diri kita itu suka-suka terhadap perkara selain Allah. Mengapa kita manusia itu sifat basariyah kok suka bertemu selain Allah? Ini umpama diruntut ya. Karena kita itu ketipu. Kita tertipu oleh nafsu kita, tapi tidak merasa kalau kita tertipu. Mengapa kita tertipu? Karena masih membedakan antara taat dengan maksiat. Tambah bingung niki mengke. Di samping kita membedakan antara taat dengan maksiat, pun juga kita akan membedakan antara bala dan nikmat. Kenapa kita membedakan di antara dua hal atau empat hal? Karena kita itu melihat empat perkaranya, tidak bisa melihat satu perkaranya di dalam empat. Suhudul wahdah fil kasroh. Kita nggak bisa melihat yang tunggal di dalam empat ini, nggak bisa. Mengapa kita tidak bisa? Karena mata hati kita disebut hati yang buta. Siapapun kita Bapak Ibu dan apapun status kita, apakah santri, apakah tidak santri, apakah kiai atau tidak kiai, apakah kita kepala desa atau bukan, pejabat atau bukan, siapapun kita, manakala hati kita masih kebuku terbilang mata hati yang buta, maka pasti akan masih membedakan antara taat dan maksiat. Karena kita melihat makhluknya dua ini, atau balak dan nikmat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena umat ini hatinya itu dalam kondisi menjadi budaknya hawa nafsu, maka Allah mengutus utusannya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum. Iki ceritanya Nabi Musa terhadap kaum, sama ceritanya Nabi Muhammad terhadap kaumnya. Sejarah terulang kembali. Ketika Allah mengutus utusannya yang disebut Nabi Musa turun ke para umatnya, kaum tersebut, Nabi Musa mengatakan, ya qaumi, he kaumku,
innakum sak temene sira kabeh iku dolamtum anfusakum, padha ndolim sira kabeh anfusakum ing awak dhewemu sira kabeh. Hei kaumku, sesungguhnya kau semuanya itu sama mendolimu dirimu sendiri. Siapa yang mendolimi dirinya sendiri, maka sama halnya mendolimi terhadap Allah. Piye to Pak? Bagaimana dikatakan mendolimi diri sendiri? Bagaimana? Miturut ayat itu, bentuk umat mendolimi dirinya sendiri adalah mengadakan penyembahan keimanan terhadap Sang Ahad. La taj'alu ma'allah ilahan akhar. Janganlah kau dalam dadamu itu ada iman selain Allah. Bahasa orang Islam secara umum, janganlah di dalam hatimu ada selain Ahad. Jangan ada selain Yang Esa. Jangan ada. Bukti kalau saya itu mengadakan Tuhan yang bukan Tuhan, iman saya itu ketika saat saya makan jeruk, Banyuwangi tempatnya jeruk, nggih. Di sini ada muncul rasa manis. Hatiku beriman munculnya rasa manis, datangnya sumbernya dari makhluk disebut jeruk. Berarti aku telah mengadakan iman selain Ahad. Padahal di dalam rasa itu ada, mohon maaf, ini kita disebut sirul asrar. Rasa, bagaimana kita menggambarkan Pak? Kalau jeruk digambar saged, tapi kalau rasa, padahal di dalam rasa itu ada rahasia lagi. Itu yang memunculkan rasa itu. Makhluk itu, jeruk itu statusnya la haula wala quwata illa billah. Siapapun makhluk termasuk jeruk tidak bisa mempunyai daya upaya untuk memunculkan rasa manis atau kecut. Gak bisa. Tapi nyatanya kok bisa? Loh, karena kita mata hati kita buta, gak tahu di dalam rasa itu ada hidup. Eneng urip, tapi bukan hidup, bukan urip sifat loh ya. Inilah yang tidak bisa kami sebut, yang kami sebut ahad. Ya dari itulah. Jadi ahad itu menyatakan wujudnya rupa rasa. Rasa itu mewujudkan rupa jeruk. Inilah yang kumaksud Allah batin, Allah dohir. Si bingung, ngopi dulu. Ngopi. Ini ngaji ilmu ketuhanan itu perlu bingung dulu. Doren jangkoan, leren rokokan, monggo masuk. Santai mawon Pak, santai. Mun petenteng. Jadi ilmu ketuhanan ini jangan diterima di akal tapi di hati, iman. Biar nggak stres, gitu. Biar gak mumet, sampean terima di dalam hati. Bapak Ibu, mengapa kita tidak tahu dan tidak bisa menuju untuk bertemu Allah di dalam, mohon maaf, di dalam rasa manis yang ada di jeruk? Karena kita masih tergolong hati kita hati yang buta.
buta terhadap ahad, buta terhadap wujudnya Allah. Itu yang kumaksud. Ini hati saya yang buta, disebut buta karena di sini. Sampai kapanpun, bila mana ini dibiarkan, mohon maaf sebelumnya, kita tidak akan pernah bisa wa inna ilaihi raji'un, kembali ke fitrah, kembali ke ahad, kembali pada Allah. Enggak bisa. Ucapannya aja bisa. Bapak Ibu, mohon maaf ya, datangnya ilmu ketuhanan, ilmu hakikat ini perlu dicatat. Bukannya ureh-ureh ngerusak hukum syariat, boten menyalahkan, enggak. Satu, semata-mata untuk memberikan motivasi terhadap kita yang masih ada di makom makom syariat supaya bisa ke hakikat. Cara bahasa sholat, supaya kita sholat itu biasanya kita itu hati kita memandang selain Allah dengan bentuk ingat terhadap urusan-urusan dunia, biar tidak seperti itu. Ngoten lho, mpun salah paham dulu. Sholat yang terjadi pada diri kita, yang setiap kali sholat kita itu teringat selain Allah, biar hanya teringat pada Allah. Sebab mohon maaf Pak Bu ya, ini perlu saya mencatat, mohon maaf, kalau kita terus menerus sholat hati masih mengingat selain Allah, bagaimana jawabannya? Surat Al-An'am ayat 79. Ambillah mafhum mukhalafahnya, artinya kebalikan arti di dalam surat Al-An'am ayat 79. Bagaimana hukumnya kita melakukan sholat dalam keadaan hati tidak khusyuk pada Allah? Nyun sewu, kalau tulisin ing papan nggih, saya tidak ada kepentingan sampai supaya percaya, enggak ada paksaan, boten. Jadi datangnya hukum hakikat ajaran dinul haq ini bukan ada pemaksaan. Yang kedua, enggak. Niku terserah jenengan kali kula. Satu, datangnya dinul haq ini bukan kok yo geding ureh-ureh menyalahkan hukum-hukum kita yang tadinya itu terus menerus dalam syariat, bukan menyalahkan dah, tapi memberikan motivasi supaya jenengan ini bisa naik kelas di mata Allah. Perilaku ruhaniyah kita ini biar betul-betul tidak menjadi orientasi budaknya hawa nafsu. Tadi saya jadi budaknya hawa nafsu dengan bukti saya beriman pada selain Allah. Rasa manis datangnya dari ini karena saya kena budaknya hawa nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu itu mengarahkan iman kita supaya terhadap selain ahad. Bahasa syariat supaya beriman pada selain Allah. Itulah nafsu dalam diri kita. Jenengan pun kenal nafsu jenengan dereng. Pun semerap nafsu sampean dereng. Nek dereng kula ngomong bahasa tauhid A sampai Z, mboten enten gunane. Lho nggih. Nek dereng ngertos nafsunya sendiri. Nafsu kita, nafsu yang ada diri kita itu mana sih? Ini Pak, sampean kenali ya. Saya tidak mengenalkan dari huruf bahasa Qur'annya, bahasa-bahasa yang baulet nek kula. Simpul bahasa baulet.
bahasa susah dipahami. Ngene, Pak. Nafsu iku ngeten. Coba kula tulis ya. Quran kan ngomongin nafsu nun vaksin artinya diri tau. Gile, nek mungguh jenengan dereng kenal tak kenal ki. Sing disebut nafsu, yang disebut nafsu yang selalu ngajak keelekan. Dalam hati jenengan ada rasa pengakuan diri yang wujud. Pengakuan diri yang berkehendak, pengakuan diri yang bisa, pengakuan diri yang punya ini, punya itu. Dalam hati sampean iku ono rasa keakuan diri makhluk kita ini yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, yaiku nafsu. Kudu kenal dulu, kudu tahu dulu terhadap nafsu dalam diri kita. Sebab kita tidak akan pernah dikatakan menang dalam suatu pertandingan, peperangan, manakala kita tidak tahu musuh kita. Pun jelas nih. Contoh jenengan sholat. Allahu Akbar. Ning ati sampeyan niku ana rasa sing sholat rumangsa jenengan diambek. Ya iku nafsu. Sholat iki padahal taat. Apalagi laku maksiat. Jadi Bapak Ibu, kita kalau masih dikatakan Allah sebagai golongan ahli hijab atau ahli hati yang buta, selalu kita amal apapun itu orientasinya kita berjalan di atas jalannya nafsu. Ini ada dua pandangan. Nek pandangan manusia satu mesti bagus wong sholat, gitu. Tapi belum tentu pandangan Allah di dalam diri jenengan. Belum tentu bagus. Mengapa dikatakan belum bagus? Karena kita masih merampas sandale Gusti. Pak Haji mengatakan merampas sandali Allah, merampas bajunya Allah. Sing wujud iku Allah. Mengapa kita merasa kita wujud? Yang berkehendak itu Allah, sifat iroda. Mengapa kita merasa diriku yang berkehendak, yang punya karep untuk sholat? Berarti kan sama halnya kita merampas bajunya Allah. Mungkin jenengan ingat sifat wajib Allah di dalam sifat ma'ani. Sifat nafsiyah wujud, sifat ma'ani kudrat, irodat, ilmu, khayat, sama, basor, kalam. Kita kalau masih buta hati Mbak ya, mesti merampas itu. Kita yang ngaku. Contoh kula, dalam hatiku muncul rasa aku klason sing ngaji. Iki nafsu. Ya niki nafsu. Nek ilmu iku sumber dari nafsu, maka jadinya aku yakin tidak manfaat. Wis jelas sih. Masalahnya yang muncul dari diri saya itu dari dasar hati saya itu menjadi budaknya nafsu. Otomatis hitung-hitungan tenaga, hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan apapun, mesti hitung-hitungan. Allah ya karim. Yes, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua Pak ya. Jadi nafsu iku jenengan wajib kenal dan tahu.
Kula mboten ngomong nafsiyah, amarah, lawamah, kesuwen. Sampeyan lho umuripun sepuh-sepuh. Langsung ae. Endise yang dimaksud wa ma ubari'u nafsi, inna nafsa la amaratum bisu, yang selalu ngejak elek, ngejak melalaikan Allah, yaitu muncul keakuan diri kita yang bisa apa-apa, yang punya apa-apa, yaitu nafsu. Padahal sudah dijelaskan oleh Allah, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma ta'malun, apa yang muncul dan timbul dari semua makhluk itu dari aku Allah. Lagi la haula wala quwata illa billah. Semua makhluk tidak punya daya upaya apapun untuk memiliki, untuk bisa ini, bisa itu, kuat ini, kuat itu, tapi semua itu terjadi illa billah. Lah jelas toh. Ngomong kecili ngertos, tapi prakteke ati mboten ngertos. Krono apa? Krono ilmu ini memang terkesan disembunyikan selama ini. Mana yang berani mengajarkan secara umum, apalagi belak-belakan. Sebelum tahun 2014 sampai lihat, terkesan ajaran ini disembunyikan, Pak. Bila mana terpaksa disampaikan di tempat khusus dengan bahasa isyarat. Sekarang sudah tidak zamannya, Pak. Sudah tidak zamannya. Umat ini sudah capek ditipu oleh nafsunya sendiri, sementara pengenalan untuk mengetahui musuh nafsu dalam dirinya ini tidak diberitahu. Lah sekarang sudah waktunya dibuka. Jadi jenengan harus tahu, tindakan apapun dalam diri jenengan, manakala jenengan ngaku-ngaku jenengan yang melakukan, berarti itulah nafsu. Wis pun paham nggih? Pun kenal. Baik ibadah mahdhuf ataupun ghairu mahdhuf, manakala orientasinya di jalan nafsu, maka habitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Ibadah iki ditolak di mata Allah. Sebab mohon maaf, ibadah yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang bersumber dari hati yang ikhlas, dari hati yang sudah lepas dari ketergantungan hawa nafsu. Surat Al-Anbiya ayat 27 dibuka. Iling-iling, sekarang bulan Dzulhijjah, Pak. Kita mau korban-korbanan, gitu? Boleh sapi, boleh kambing. Oke. Ini menceritakan surat Al-Maidah ayat 27 itu antara Habil dengan Qabil. Mana di antara kedua orang ini korbanannya itu diterima oleh Allah? Mana? Yang mana? Bahasa kita ibadah yang mana, Bapak Ibu? Yang terjadi pada diri kita yang diterima oleh Allah. Apa kasing rawutin, salate gak tahu ngodok, zakate tur yo gak tahu telat, posonya puasanya gak tahu utang, hajinya bentahun. Apakah itu? Ntar dulu. Ketika itu berlaku, sumber hati ini dari mana? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya ibadah pengorbanan apapun yang diterima oleh Allah hanyalah ibadah yang bersumber dari hati seorang abid yang takwa. Yang dimaksud takwa itu bagaimana?
Mingkol bin zahidin, hati yang sudah lepas dari ketergantungan hawa nafsu. Istilah hati yang sudah tidak mengakui kalau yang melakukan kita, tetapi yang melakukan ini dalam hati sampean, muncul keakuannya Allah di dalam diri panjenengan pun titik. Itulah takwa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sholat ini tidak berguna manakala, mohon maaf, menurut pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Ibadah apapun di mata Allah tidak ternilai apa-apa manakala hati kita itu masih menghadap selain Allah. Coba dilihat. Surat Al-An'am ayat 79, Allah berkata, inni wajah wajiyah. Ini ada dua, Pak. Lilladzi fatoros samawati wal ardo. Tak tulis samawati wal ardo. Terus hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Terakhir di sini tak tulis wa ma ana minal musyrikin. Hanifau wa ma ana minal musyrikin. Pun sampean lihat, sesungguhnya kuhadapkan wajahku, roh ini, wajia pada wajah Allah. Bagaimana? Prakteknya bagaimana? Gini Bang, jenengan ketika takbiratul ihram, sebelum membaca Fatihah kan disunahkan doa iftitah. Ngaten nggih? Ya iki. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, bukan jasad ya, bukan. Wajia ke wajah Allah, mana hidup dalam dirimu. Artinya ketika jenengan mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, itu maksudnya faktulu anfusakum, lepasan rasa pangrasa keakuan diri kita yang melakukan. Itulah maksudnya jenengan ini masuk di dalam ini wajah tuat wajiyah. Kalau sudah sampai lepas keakuan diri jenengan, maka dengan otomatis akan muncul rasa pangrasa keakuan urip. Itulah yang disebut innani anallah. Akan muncul keakuan Allah dalam diri jenengan yang bisa melakukan. Tapi ojo diartinya, oh Gusti Allah sholat ya. Ya jangan. Bahasa sholat, bahasa nyembah kan kita makhluk. Itu maksudnya ini wajah tu wajiyah. Ini proses Nabiullah Ibrahim menghadap pada Allah. Sifat wajiyah lilladzi fatoros samawati wal ardh. Dialah zat hidup yang menciptakan, yang menguasai samawati wal ardh, langit dan bumi beserta isinya. Jikalau jenengan hati jenengan menghadap betul-betul pada Allah, maka jawabannya wama ana minal musyrikin, dan saya sudah tidak lagi menyekutukan Allah.
Jikalau hati sampean wajah roh itu menghadap samawati wal ardi, bentuke atiku eling sakliyane Gusti Allah, maka iki nggak pernah disampaikan, ini gosok ki merek. Oh, niki ya. Bukan. Pun kula gosoke tangan. Lah. Menafi nggak ada. Wa ana minal musyrikin, dan saya sesungguhnya itu termasuk menyekutukan Allah. Berarti sholat saya tadi perilakunya menduakan Allah. Berarti perilaku saya disebut syirik. Miturut kacamata hakikat, bukan syariat. Pun salah paham. Kurang bagaimana ini ditegaskan. Berarti semua perilaku kita, perilaku di dalam diri kita, nggih matur suwun, nggih pun. Oh, boten. Nggih pun, nggih leres pun. Pun kula gosoke Pak, kula gosoke. Pak, kalau angsal ngurai ini diwau, sing ngun wau sapa? Lah iya. Saged priyantune, ngerti priyantun? Saged beliaunya itu tanpa Allah dalam dirinya nggojok dhewe. Mengapa ini digosok? Iki duwe maksud faktulu anfusakum, belajarlah untuk meniadakan diri kita yang bisa ini, bisa itu, melakukan ini, melakukan ngoten lho. Pun kula tulis mana ya? Jadi siapapun kita ketika saat ibadah mahdhuf murni ataupun ghairu mahdhuf tidak murni, sing murni sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, ibadah apapun termasuk ngaji murni. Yang tidak murni, kita makan, kita minum, kita kerja dan sebagainya. Semua itu di mata Allah tidak ternilai sebagai penyembah yang benar. Manakala dalam hati kita bersumber mingkol bin rohibin, hati yang terkuasai oleh hawa nafsu, kita masih merasa yang melakukan, kita yang merasa itu meyakini kalau kita yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Kalau ini kita biarkan fi qulubihim maradun ya fazadahumullahu marada. Iki lho penyakit hati atau tutupnya hati, penghalangnya hati dengan Allah. Kalau ini kita biarkan, maka bertambah teballah hijabnya, bertambah besarlah penyakitnya. Subhanallah. Ini terjadi pada umat Islam ataupun selain agama Islam, semuanya rotok. Disebut bittikhadikumul ijla. Musa dalem Gusti, iki le wahyu kitab Taurat gawa ngger nang kaummu Bani Israel, sebab hatinya kaum Bani Israel pada saat itu, mohon maaf, kaummu itu sama menyembah berhala. Dia telah mendolimi dirinya dengan bentuk bittikhadikumul ijlah, menjadikan sapi dan anak sapi sebagai berhala penyembahan.
sebetulnya itu kinayah, Pak. Iku sanepan. Yo isinya dunia dan seisinya loh, Pak. Samawati wal ard, baik di dalam alam mukasyafah atau alam mukhadoroh, ini loh ada di dalam hati kita. Berarti dari bahasa Nabi Musa iku al-ijla, sapi atau anak sapi. Anak sapi kalau kita biarkan, kita kasih makan terus, bisa jadi besar badan. Besar. Berarti kita sebetulnya dalam hati dipenuhi sapi. Makanya kalau bulan Dzulhijjah harus disembelih, dikorbankan. Enggak sapi toh, termasuk kambing. Makanya disuruh menyembelih. Itu bersumber dari nafsu dalam diri kita yang ngaku-ngaku tadi loh, Pak. Wistah siapapun kita, kalau masih kita itu berlaku pengakuan diri, mohon maaf. Orang lain kalau tidak sejalan dengan kita, kita salahkan. Pasti kita benci. Mesti dalam hati kita akan terasa tidak nyaman. Baik ketika kita itu kaya harta, nggak nyaman, apalagi nggak punya apa, melarat, pusing. Terus dikira orang yang punya jabatan itu mesti bahagia, telea. Dia takut, ketakutan, takut hilang jabatannya. Sing kaya takut melarat. Kita wis melarat, mana takut kehilangan kaya? Enggak ada, ya toh? Karena kita sudah melarat. Mana yang ditakuti? Makanya jenengan tidur nyenyak, Pak. Enggak punya apa-apa. Kita yang kaya, mohon maaf, enggak nyaman kita. Takut kehilangan kekayaan. Padahal sadar dan tidak sadar, diterima atau tidak terima, nanti hatta idza jaa ajaluhum, mesti ditinggal mboten? Ditinggal. Allah ya Karim. Kita yang masih muda, Pak, dulu ya, kewagah kakak koyo-koyo ngoco, gagah. Sing perempuan yang ngono, ayu, sik cantik. Engko nek umur 80. Apa? Ngol-ngol. Oh, giginya enggak ada. Oleh karena itu ketika saat kita masih diletakkan Allah sifat jamalnya Allah, udah utamakan etika kita pada Allah. Apa? Faktulu anfusakum. Lepasen rasa pangrasa keimanan dalam diri kita kalau makhluk yang berperan, lepas. Inilah anugerah yang termahal bagi kita. Mungkin sebagai masukan, Pak, kan nggak tahu di Banyuwangi Selatan cara kalau kita itu ngaji gini, mohon maaf, kula